Selamat petang, anak-anakku semuanya ya. Kalian juga bapak-bapak, ibu-ibu. Ini ada yang dari Banyuwangi, ada Soima, ada Sruti, ada Endah Lara. Saya matur nuwun ya kamu ya. Oke, ada Agnes Forso, ada Anis, wah sinden-sinden ngumpul semua. Baiklah, saya Mbak Jiwo petang ini akan mendongeng tentang wayang lagi, yaitu tentang seseorang yang dari Buayan sampai ke Liang Kubur. Pernah kan dengar lagunya Bimbo? Ada sajadah panjang terbentang dari Buayan sampai ke Liang Kubur. Nah, ini dari Buayan sampai ke Liang Kubur isinya bukan sajadah, tapi penderitaan demi penderitaan, bahkan matinya pun karena dia kalah dari perang yang dia sudah tahu bahwa dia akan kalah. Maka lakon ini juga saya tujukan kepada bapak-bapak semuanya, adik-adik, cucu-cucuku, bahwa ternyata untuk maju berjuang itu nggak harus berharap menang. Bahkan sudah tahu akan kalah, dia tetap maju. Inilah cerita tentang Adipati Karna. Bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Oh ya, saya harus ganti kacamata karena ganti cerita. Kemarin kan ceritanya tentang apa itu? Cupu Mani Astagina kemarin petang. Sekarang tentang Adipati Karna. Harus ini kacamatanya Suriben. Yeah. Oke, yang punya mobil itu parkirnya ya, yang bawa kuda dicincang dulu, baru tawakal ya. Hari ke-14 Baratayuda Jaya Binangun menjelang itu, Adipati Karna, senapati dari Kurawa, sudah berpakai baju zirah, baju putih serba putih, bersiap untuk perang. Dia bersamadi di tepi sungai Gangga. Lalu datanglah perempuan dari kejauhan. Dia adalah ibunya. Ini tempatnya kacamata. Ibunya yang ini aja, korek. Anakku, Adipati Karna, besok mau perang. Gagalkanlah perangmu dengan Arjuna. Ketahuilah bahwa Arjuna itu saudara kandungmu sendiri. Aku yang melahirkan Arjuna, aku pula yang melahirkan kamu, Adipati Karna. Hentikanlah perang antara Pandawa dan Kurawa. Adipati Karna menyembah dasar lelaki yang santuy. Ibu, mohon maaf. Menurut ibu adalah apa? Ibu adalah perempuan yang melahirkan. Maaf, Bu. Dengan segala hormat, bagi saya, ibu bukan perempuan yang melahirkan, tapi ibu adalah perempuan yang merawat dan membesarkan. Sedangkan yang merawat dan membesarkan saya adalah Kurawa. Sejak kecil aku dibuang oleh ibu di sungai Gangga, sungai yang sekarang aku bersamadi. Kalau aku bergabung dengan Pandawa dan perang Baratayuda ini gagal, ibaratnya saya masuk di dalam sangkar emas seekor burung. Sangkarku emas, saya dipakani, saya dimuliakan, tapi saya tidak bisa kekablak di alam raya. Ngun sewu. Omi gonjang-ganjing. Kunti menangis dan dia pergi. Lalu datanglah seorang pengemis. Seorang pengemis yang datang bukan karena minta santunan karena kasus corona. Yang diminta bukan uang. Yang diminta apa? Tunggu sebentar. Yang diminta adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan Adipati Karna tidak bisa menolak. Karena apa? Dulu ketika Kunti nuk-manukan dengan plebonya Dewa. Sebab plebonya Dewa Batara Surya, hamil di luar nikah, malu di larung di sungai ditemukan oleh orang miskin, penjaga kuda. Sejak itu Adipati Karna bersumpah, tidak hanya di dalam kasus corona, di mana banyak bahkan pemulung juga kehilangan mata pencarian, tidak ada sampah lagi, 4 jutaan. Sekarang
ada pengemis yang datang, maka Adipati Karna bersumpah siapapun pengemis akan dikasih apapun yang dia minta. Ternyata yang diminta oleh pengemis ini adalah anting-anting kesaktiannya. Dilepas sampai berdarah-darah karena anting itu sudah menyawici dengan badannya. Rompi kasuargan yang senjata apa saja nggak mempan, dibuka jeda sampai akhirnya berdarah. Kalungnya juga, kalau kalung jangan, ini pemberian anakku kayaknya Rizky Rinonce. Bahkan aku main film Tali Jiwa pun aku mohon maaf, aku nggak mau kalung ini dilepas karena ini pemberian anakku. Halo kayaknya. Hey. Nah, akhirnya semuanya dilepas, dikasihkan, dan ternyata pengemis itu adalah malihan dari Bathara Indra, ayahnya Arjuna. Oh, bumi gonjang-ganjing, langit gelap-gelap. Datanglah penasihat Pandawa. Yayi, aku melihat dari kejauhan kamu memberikan senjata-senjata pamungkasmu kepada pengemis itu, dan taulah bahwa pengemis itu adalah Bathara Indra samarannya. Koko Prabu, injih kasih giat, iya, memang. Loh, itu kan senjata pamungkas jadi. Bagaimana nanti kalau besok perang kamu melawan adikku Arjuna? Berarti kamu tahu bahwa kamu akan kalah. Iya, Kakak Prabu. Besok ketika matahari terbit dan saya masuk ke Palagan Kurusetra, saya sudah tahu bahwa saya akan kalah. Bumi gonjang-ganjing. Orang besar titisan Wisnu, Prabu Kresna memeluk rapat-rapat sang Adipati Karna. Oh Yayi, betapa mulianya hatimu. Bumi matanya menetes. Tes. Waktu dia tadi kedatangan di ibunya Dewi Kunti, matanya menetes. Tes. Kayak tes kayak Jackson, bukan sek. Cerita berlanjut, dan inilah pertempuran Baratayuda. Jaya bilang si siapa? Kresna yang mengusiri Arjuna, menyancang menghentikan keretanya. Ya Arjuna, adikku, aku hentikan langkah kereta bukan karena aku tahu bahwa aku menduga bahwa Yayi takut, bahwa Arjuna takut sama kakak kandungnya yang menjadi senopati di pihak musuh. Tidak. Saya cuma tahu bahwa kamu ragu-ragu. Inilah inti Bhagavad Gita, Yayi, yang berhadapan dengan Karna sekarang bukan adik. Yang akan berperang bukan adik kandung melawan kakak kandungnya, tetapi Senapati Pandawa berperang melawan Senapati Kurawa. Adinda, sebelum itu lihatlah kakakmu sudah turun dari kereta. Kamu cepat-cepat turun, menyembahlah Yayi. Dong neng turun. Arjuna menyembah. Koko Prabu, kakakku, maafkanlah Adinda. Mari bergabung dengan Pandawa. Bunuhlah aku. Adikku dia wong bagus, adikku dia wong gagah. Saya sedih kalau kamu sembah seperti ini, Yayi. Matanya menetes. Tes. Akhirnya dia diberdirikan. Ayo berdiri, Yayi. Diusap-usap. Waktu itu belum ada corona, jadi boleh mengusap-usap. Jadi kakaknya mengusap-usap adiknya. Yayi. Aduh, kamu bagus sekali kalau gini, gagah. Dan memang berdua ini kembar. Cuman yang satu rambutnya diurai, yang satu rambutnya digelung. Ayo, Yayi Arjuna, bikin bangga ibu kita Kunti melihat anaknya laki sama laki.
tarak, jedang, no, 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 mereka di kereta masing-masing, no, 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 Arjuna memanah topinya Adipati Karna, dang, kena rambutnya terurai. Sang Karna memanah juga gelungnya si Arjuna, rambutnya terurai. Wah, keduanya menjadi kembar. Maka di dalam wayang disebut Karna tanding, bukan karena Arjuna tanding, karena dua-duanya sama. Arjuna di atas kereta, dia mau menyudahi adiknya. Dia tahu bahwa punya senjata pamungkas namanya senjata Kunta, tetapi hanya sekali pakai senjata yang tidak ada lawannya, yaitu sudah dipakai untuk membunuh Gatotkaca berkat taktik Kresna. Kresna mengajukan Gatotkaca dari pihak Pandawa, sehingga mau nggak mau dia kehilangan pusaka pamungkasnya untuk membunuh Gatotkaca. Tapi nggak kehilangan akal, dia masih punya pusaka yang lain sebetulnya. Begitu dia mau melesat, kereta digoyang oleh kusirnya, yaitu mertuanya sendiri, Prabu Salya, yang sebetulnya tidak ingin bermenantu karena dia lebih ingin bermenantu Arjuna. Dak luput, berpindah rupa sekarang. Akhirnya di atas kereta, Kresna bicara kepada adiknya, Arjuna. Arjuna, keroncen pedai opo? Mengulur-ngulur waktu pedah ya apa? Lepaskan panah pamungkasmu Pasupati, yang mata panahnya seperti bulan sabit. Lepaskan, Ger, itu yang memang sudah jangkanya, pastinya Jawata. Bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap, panahnya jeng. Karena mengenai panah bulan sabit mengenai lehernya sang Adipati Karna dan melesat jeng. Saking tajamnya panah Pasupati, bukan nama jalan layang di Bandung loh ya, Pasupati. Oh, saking tajamnya si Adipati Karna ini kepalanya tidak gemelundung di tanah, cuman aja sekalung garis merah di lehernya, akan bekas darah. Dia mesem ke antariksa. Mesem betapa bagusnya. Dan kalau Kinarto Sabdo Maestro Dalang menjanturkan Adipati Karna tetap berdiri di atas keretanya, dia mendongak ke angkasa, mesem, makin bagus dan makin ganteng. Bidadari-bidadari menyibak angkasa, menabur bunga melati. Dan istri Adipati Karna, Surtikanti, menyusul dengan tembang micil. Hayo, Soima, Surti, Endah Laras, Agnes, Anis, dan seluruh sinden yang hadir di sini. Layu, layu, umiring saking ken. Duka cita mengiringi jasad ing candi Patunon. Candi itu kuburan, Patunon itu pembakaran, di tempat pembakaran. Song sesanti santya kamoksane. Semua bidadari berdoa kepada pahlawan terbesar di dunia, kepada arwahnya. Natyanot marang guru laki. Semua perempuan seperti mau ikut membakar dirinya. Kang sirna matyaning, laki-laki yang gugur. Palu
konwor lepu. Ajang Kurusetra, banjir darah, banjir debu, banjir kejantanan.